Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'du. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat malam teman-teman semua, dan selamat malam karena kita ini recordnya malam-malam untuk teman-teman yang nantinya akan menonton video ini. Kami terlebih dahulu saya Abu Zaral Ghifari, mahasiswa Tarjamah kelas 3C, bersama teman saya. Yang pertama ada Maulana Muksid, dan juga yang kedua ada Aisyah Putri. Di sini kami sebagai tim ingin mempresentasikan materi kami yang sudah ditugaskan oleh dosen kami di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam di PJJ yang ketiga pada tanggal 16 bulan September 2021. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman semua yang nantinya akan menonton, kita akan membahas beberapa materi yang sudah diberikan kepada kami. Yang pertama itu ada Arab pra-Islam. Kemudian yang kedua adalah sistem politik kemasyarakatan. Kemudian sistem kepercayaan, dan yang terakhir sistem kebudayaan. Nantinya kita akan menjelaskan satu persatu sesuai dengan subtema yang sudah diberikan. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu nantinya, biar teman-teman juga nanti mendapatkan poin-poin yang akan kita sampaikan, langsung saja kita langsung masuk ke materi. Kita masuk yang pertama, yaitu sejarah Arab pra-Islam. Teman-teman bisa dilihat di sini di PowerPoint yang sudah dibuat oleh kelompok kami, bahwa sejarah secara istilah berasal bahasa Arab, yaitu syajarah. Jadi sejarah dalam bahasa Indonesia itu adalah bahasa serapan dari bahasa Arab, dari syajarah, yang berarti pohon. Menurut Azra, pengambilan istilah ini berkaitan dengan kenyataan bahwa sejarah setidaknya dalam pandangan orang pertama yang menggunakan kata ini menyangkut tentang syajaratul nasab, pohon genealogis atau sejarah keluarga atau sejarah keturunan. Dan bisa jadi kata kerja syajarah juga punya arti to happen, to occur, dan to develop. Selanjutnya, sejarah dipahami mempunyai makna yang sama dengan tarikh, historia, history atau Geschichte bahasa Jerman itu ya. Ada juga yang memberikan pengertian bahwa sejarah berasal dari kata benda Yunani, yaitu historia, yang berarti ilmu. Itu sejarah secara terminologinya seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke sejarah Arab pra-Islam. Nah, bangsa Arab pra-Islam atau sebelum Islam biasanya yang kita kenal disebut sebagai Arab Jahiliyah. Sebentar, belum. Nah, bangsa yang belum berperadaban. Bangsa yang belum peradaban, mungkin yang dimaksud di sini mereka mempunyai peradaban, akan tapi peradaban mereka tidak semaju kaum-kaum yang waktu itu memang hidup di samping mereka, itu ada bangsa Romawi dan juga bangsa Persia gitu. Bodoh dan tidak mengenal aksara. Ya bodoh soal peradaban seperti itu. Mungkin dikatakan bodoh soal ekonomi atau soal perdagangan tidak, jadi bodoh dalam beberapa hal aja. Mungkin yang paling penting itu nanti bodoh yang benar-benar mereka dikatakan bodoh karena mereka itu tidak mengerti soal agama seperti itu. Mereka tidak mempunyai satu Tuhan seperti itu. Jadi memang mereka belum beragama sesuai dengan agama yang nantinya Nabi Muhammad SAW itu turun di tengah-tengah mereka. Nah, namun bukan berarti tidak seorang pun dari penduduk masyarakat Arab yang tidak mampu membaca dan menulis. Itu banyak juga gitu bangsa-bangsa Arab itu yang mereka menjadi penyair gitu, penulis-penulis handal seperti itu. Bahkan juga sebenarnya bahasanya mereka itu ya bahasa Arab itu adalah bahasa yang potensial gitu. Buktinya setelah Nabi Muhammad diturunkan, kemudian bahasa Arab menjadi bahasa yang sampai sekarang kita pelajari gitu untuk memahami agama kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya bangsa Arab mereka memiliki potensi-potensi yang besar. Karena memang mereka kurang dalam mempergunakan potensi mereka seperti itu.
Mungkin lanjut. Nah, lanjut. Nah, asal muasal masyarakat Arab. Nah, secara asal muasal, secara keturunan masyarakat Arab itu terdiri dari dua keturunan. Yang pertama itu Qotaniun atau Qotoniun, yang kemudian yang kedua ada Adnaniun. Apa yang dimaksud dengan Qotoniun? Ini saya jelaskan. Nah, secara asal muasalnya masyarakat keturunan Arab terbagi menjadi dua golongan besar. Pertama berasal dari keturunan Qoton, yaitu golongan Qotoniun yang berada di wilayah selatan. Yang kedua dari keturunan Ismail bin Ibrahim, yaitu golongan Adnaniun yang berada di wilayah bagian utara. Tetapi dalam perjalanannya, kedua golongan ini saling berbaur akibat dari perpindahan penduduk jauh sebelum kedatangan Islam. Jazirah Arab bagian utara telah ditemukan tradisi baca tulis. Tradisi tulis menulis di Jazirah Arab terus berlanjut sampai datangnya Islam. Nah, berdasarkan kabar dari sebagian sejarawan bahwa pada saat datangnya Islam di Mekah hanya terdapat 17 orang yang dapat menulis. Namun kabar itu menurut Azami belum lengkap mengingat Mekah merupakan kota kosmopolitan, pasar barter gitu, pasar pertukaran perdagangan dan persimpangan jalan. Jadi kota metropolitan yang dilalui oleh para kafilah pedagang seperti itu. Bahkan ada mungkin ada pemikir atau sejarawan yang mengatakan seperti ini. Maka kenapa ketika Nabi Muhammad SAW itu diutus di Mekah, kemudian kaum Quraisy itu tidak mau menerima, selain ada faktor akidah gitu, faktor teologi, sebenarnya juga ada faktor politik ekonominya seperti itu. Karena Mekah itu adalah kota yang potensial, apalagi di musim haji seperti itu. Mereka banyak kedatangan tamu sehingga mereka bisa berdagang dan meraup untung sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, selain faktor teologi, sebenarnya bangsa Quraisy menolak Muhammad juga karena ada faktor politiknya juga, ada faktor ekonominya juga seperti itu. Nah, itu sejarah asal muasal bangsa Arab. Kemudian lanjut bisa dilihat di PPT teman-teman semua, orang-orang Arab itu sebelum Islam, sebentar. Oh, ini apa ini? Yang tadi dulu yang tadi. Nah, orang-orang Arab sebelum Islam memang telah mengenal tradisi yang menyerupai bentuk sejarah lisan. Itulah yang disebut dengan hari-hari penting. Jadi mereka punya tradisi itu, punya hari-hari penting yang diistilahkan di dalam budaya mereka itu dengan sebutan al-ayyam. Jadi al-ayyam itu adalah peristiwa perangan antar kabilah Arab seperti itu. Jadi walaupun mereka satu jazirah, satu pulau, tapi mereka ada polarisasi di antara mereka menjadi beberapa kabilah, menjadi beberapa kubu gitu. Padahal sama-sama bangsa Arab. Nah, di lingkungan kabilah Arab jahiliyah sering terjadi perang antar kabilah atau suku baik disebabkan perselisihan untuk memilih pemimpin, perebutan sumber air, dan perebutan padang rumput untuk pengembalaan binatang ternak. Karen Armstrong dalam Liputo 2014 menyebut dengan istilah gozu atau serangan, gozwun, yang merupakan jalan pintas untuk mendistribusikan sumber daya guna memenuhi seluruh kebutuhan pada saat itu. Pihak penyerang akan menyerbu rombongan dari suku lawan dan membawa pergi barang jarahan mereka. Dalam penyerangan tersebut, mereka sangat berhati-hati agar tidak ada korban jiwa, karena hal itu akan memancing marahan dan aksi balas dendam. Ayyamul Arab atau Al-Ayyam sendiri secara etimologi memiliki arti hari-hari penting bangsa Arab. Disebut demikian karena peperangan tersebut hanya terjadi di siang hari. Sementara pada malam harinya mereka berhenti berperang, beristirahat untuk menunggu hari esok dan melanjutkan perang kembali. Nah, seperti itu. Bahkan ketika nantinya di pasca Islam turun itu memang budaya mereka ketika perang, ketika sudah masuk waktu malam mereka akan memberhentikan peperangan mereka seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya Al-Ansab. Adalah bentuk tradisi pra-Islam yang mengandung banyak sejarah yang artinya silsilah. Al-Ansab adalah kata jama atau kata plural dari kata nasob yang berarti silsilah, genealogi. Sejak masa jahiliyah, orang-orang Arab sangat memperhatikan dan memelihara pengetahuan tentang nasab. Kayak gitu. Jadi memang sampai sekarang pun masih terbawa gitu kan budaya-budaya mereka yang memang mereka itu sangat perhatian sekali dengan nasab mereka seperti itu. Nah, ketika itu pengetahuan tentang nasab merupakan salah satu cabang yang dianggap penting. Setiap kabilah menghafal silsilahnya
semua anggota keluarganya menghafalnya agar tetap murni dan sila-sila itu dibanggakan terhadap kabilah lain. Seperti itu. Jadi ketika mereka mau menikah, seperti itu mereka memang memilih-milih kabilah seperti itu supaya memang nasabnya tidak berubah. Nah, seperti itu budaya yang ada pada bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Oke, mungkin lanjut, silahkan host Saudara Maulana Muksid. Mungkin udah selesai di masyarakat para Islam. Oke. Sekarang masuk yang kedua ya. Kita masuk di sistem politik kemasyarakatan yang akan dibahas oleh siapa? Saudara Muksid atau Saudara Aican? Saudara Aica. Oke, silakan. Sistem politik kemasyarakatan yang akan dibahas oleh Saudara Aisyah Asnania Putri. Silakan. Sistem politik kemasyarakatan pra-Islam ya. Kondisi masyarakat Mekah pra-Islam atau bisa disebut dengan sebutan masyarakat jahiliyah dalam beberapa aspek sangat kacau. Nah, meskipun beberapa hal kehidupan yang lain mengalami kemajuan, misalkan kayak sastranya, perangkat-perangkat aturan dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Kota Mekah sebagai salah satu pusat kota transit perdagangan yang sangat potensial di mana para pedagang dari Yaman tinggal dulu nih di kota Mekah, lalu mereka melanjutkan perjalanan ke Syam atau bisa disebut dengan Syria pada saat ini. Nah, dalam sosial juga masyarakat jahiliyah ini mempertahankan sistem kekerabatan nih, di mana kehormatan seseorang itu ditentukan berdasarkan keturunannya. Jadi ketinggian martabat seseorang itu bukan didasarkan dari pencapaian prestasi, melainkan oleh garis keturunan atau marga. Kalau di Indonesia dulu itu pernah ada yang namanya kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Nah, kalau pada zaman pra-Islam itu ada beberapa kasta nih teman-teman semua. Jadi pertama di jabatan itu namanya hijabah, yang artinya diberi wewenang untuk menjaga kunci Ka'bah. Lalu ada siqayah, jabatan yang diberi tanggung jawab untuk mengawasi mata air Zam-Zam. Lalu biat, jabatan kehakiman yang memiliki wewenang menangani tindakan kriminal. Ada safaroh, jabatan kekuasaan usaha atau duta. Ada liwa, jabatan pemimpin perang yang selalu membawa bendera pada saat terjadi pertempuran. Ada rifada, jabatan yang berwenang untuk mengelola pajak. Nadwa, jabatan ketua dewan yang selalu memimpin dalam musyawarah. Ada lagi Haimah, yaitu jabatan yang diberi wewenang untuk mempersiapkan balai sidang musyawarah, kazina, jabatan bendera, bendahara, atau keuangan. Azlan, yang terakhir itu ada jabatan penjaga panah, ramal untuk mengatur kehendak dewa-dewa. Nah, akibat dari praktek kehidupan seperti ini menyebabkan terjadi konflik nih, peperangan. Karena sering terjadi kayak tidak ada keadilan gitu, kayak kekerasan dan lain sebagainya. Misalnya ada perang Fijar, yaitu perang antara suku Jurhum dan Portugal, ada juga perang Quraisy dengan suku Khuza'ah. Nah, kenapa mereka bisa terjadi perang? Karena konflik-konflik ini terjadi karena masalah jabatan-jabatan yang ditentukan oleh pemimpin-pemimpin mereka nih. Lalu budaya masyarakat jahiliyah ini sangat kacau ya. Jadi kayak masih ada perzinahan, praktek riba, minuman keras gitu kan. Pas politiknya mereka juga khawatir nih terhadap Nabi Muhammad. Karena mereka takut kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad ini memimpin salah satu gerakan. Pada saat itu bangsa kafir Quraisy ini selalu menentang perjuangan Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad pada saat itu belum menyuruh untuk melakukan perang terhadap kafir Quraisy. Kecuali waktu itu orang kafir Quraisy ini selalu mengganggu Nabi Muhammad kecuali di hari-hari menjelang hijrah ke Madinah. Pada itu barulah perintah perang diserukan oleh Nabi Muhammad. Nah, dalam menyikapi sikap orang-orang kafir Quraisy ini yang tidak mau menerima kebenaran dari Nabi Muhammad ada 5 faktor. Tolong host slide selanjutnya.
Nah, Ahmad Salabi ini berpendapat nih, setidaknya ada 5 faktor yang menyebabkan kenapa orang-orang kafir Quraisy ini tidak menerima atau menentang perjuangan Nabi Muhammad. Yang pertama, mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Maksudnya, mereka itu menduga bahwa tunduk dan patuh itu kepada seruan dan ajakan Nabi Muhammad berarti juga harus tunduk dan patuh kepada kepemimpinannya Abdul Muthalib, keturunannya Abdul Muthalib, yaitu kakeknya Nabi Muhammad. Terus juga ini tuh kayak nggak disukain gitu sama pemimpin-pemimpin Quraisy. Terus yang kedua itu adalah mendeklarasikan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahayanya atau budak ya, disebut dengan budak. Nah, ini ditentang keras juga oleh bangsawan Quraisy karena sistem perbudakan ini kayak udah turun-temurun gitu, kayak udah tradisi. Terus yang ketiga itu adalah para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran atau doktrin tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Sementara Nabi Muhammad ini mengajarkan doktrin ini. Lanjut ke yang keempat nih. Ada taklid kepada nenek moyang, terutama dalam hal kepercayaan dan ritual pemujaan. Ini kayak ditentang juga karena sudah menjadi kayak tradisi juga kan mereka juga selalu apa ya ada ritual-ritual gitu. Nah, sedangkan Nabi Muhammad ini pengen ngapusin gitu, pengen menghapuskan tradisi ini, namun ditentang oleh orang-orang kafir Quraisy. Terus yang kelima yaitu salah paham, kemunculan salah paham dari kalangan para pemahat dan penjual patung yang melihat bahwa Islam itu sebagai penghalang rezeki mereka. Maksudnya kan Nabi Muhammad kan menghilangkan kepercayaan terhadap berhala ya, terhadap patung. Nah, di kalangan para pemahat ini, penjual patung ini saya nggak terima gitu, karena seakan-akan menutup rezeki mereka gitu. Sebenarnya orang-orang kafir ini kan khawatir nih karena kemunculan si Nabi Muhammad ini. Karena mereka sudah kayak tersusun rapi lembaganya pada zaman dahulu juga, karena takut digempur sama Nabi Muhammad. Oleh karena itu, para pemimpin Quraisy ini ada upaya nih buat kayak negosiasi kepada Nabi Muhammad. Itu ada 3 tawaran. Yang pertama kedudukan atau jabatan pimpinan. Nah, yang kedua ada harta dan yang ketiga wanita. Namun setelah dipertimbangkan Nabi Muhammad ini tidak mengambil ketiga-tiga tawaran itu. Lepas mentah-mentah. Nah, maka dari itu tujuan aktivitas pergerakan Nabi Muhammad ini tujuannya adalah memberikan pencerahan melalui ajaran-ajaran yang disampaikan kepada masyarakat untuk membebaskan mereka dari belenggu perbudakan, baik itu budak manusia, budak kekayaan tahayul, ataupun perbudakan hawa nafsu mereka. Karena itu bisa menyebabkan terjadinya kemiskinan moral, akal budi pekerti, dan juga harta, kreativitas, dan yang lain sebagainya. Itu teman-teman semua untuk masalah politik masyarakat dan itu. Ya mungkin bisa dilanjut Abu Zar selanjutnya. Oke, terima kasih Saudara Aisyah Asnania Putri. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, itu materi sistem kepercayaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Dari segi teologis atau keyakinan gitu ya, bangsa Arab juga telah mengenal berbagai macam agama seperti itu, seperti paganisme. Paganisme itu mereka beribadah kepada berhala-berhala. Jadi yang mereka beribadah kepada patung itu disebut dengan paganisme. Kemudian ada Kristen, Yahudi, Majusi, dan agama Tauhid. Nah, konsep agama Tauhid juga cukup terasa dalam budaya Arab kala itu, dengan penyebutan Allah sebagai Tuhan dan pengkultusan Ka'bah sebagai bait Allah, dan adanya ritual haji tiap tahunnya. Namun, budaya paganisme terasa lebih kental dalam bangsa Arab pra-Islam dengan banyaknya patung-patung yang disembah dan diletakkan di sekitar Ka'bah sebagai manifestasi Tuhan-Tuhan sesembahan mereka. Menurut Palmer 2005 di halaman 157 dan juga Nicholson tahun 1907 di 135.
Nah, sedikitnya terdapat 360 buah patung di sekeliling Ka'bah yang mewakili tiap-tiap kabilah dan suku tertentu. Oke, mungkin saya akan menjabarkan sedikit dalam hal kepercayaan atau akidah yang sekarang kita kenal dengan akidah, bangsa Arab pra-Islam atau sebelum Islam percaya kepada Allah sebagai pencipta. Bahkan di Al-Qur'an itu disebutkan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Kalau misalkan seandainya kalian tanya kepada mereka siapa Tuhan mereka la yakununallah gitu. Mereka akan mengatakan ya Tuhan kami adalah Allah. Nah, itu bukti bahwa mereka sudah memahami keesaan Allah dan mengikuti agama yang menuhankan Allah sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW diutus. Mereka sudah kerap kali kedatangan dakwah dari para nabi utusan Allah yang menyampaikan seruan agar menyembah kepada Tuhan yang satu, yang esa, semata-mata jangan sampai mempersekutukan sesuatu dengannya. Nah, nabi-nabi utusan Allah yang datang dan berdakwah kepada bangsa Arab, diantaranya Nabi Nuh untuk kaum Ad dan Nabi Soleh diutus untuk kaum Samud, mereka tidak mau menerima seruan para nabi Allah itu hingga diutusnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, seruan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diterima baik di sekitaran Jazirah Arab. Namun, beberapa puluh tahun kemudian kesucian agamanya Nabi Ibrahim atau yang disebut dengan Hanif, agama Al-Hanif itu, atau agamanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diputarbalikkan, diubah, direka, ditambah, dikurangi oleh para pengikutnya. Nah, menurut Munawwar Khaili yang dikutip oleh Maslani dan Ratu Suntiah, bangsa Arab percaya dan yakin bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu Maha Esa. Bahkan di buku sejarah Tuhan itu teman-teman bisa baca, ya pada awalnya manusia itu mempercayai monoteisme, mempercayai akan satu Tuhan kayak gitu. Dia yang menciptakan segenap makhluk, yang mengurus, yang mengatur, dan pemberi sesuatu yang dihajatkan oleh segenap makhluk itu. Akan tetapi dalam menyembah, beribadah kepadanya, mereka membuat atau mengadakan berbagai perantara dengan tujuan untuk mendekatkan diri mereka kepada Tuhan, yaitu melewati berhala-berhala. Jadi memang agama Hanif ini setelah beberapa tahun itu tercampuri atau terkontaminasi dengan budaya-budaya paganisme kayak gitu. Nah, berkaitan dengan agama, Arab Islam memeluk agamanya agama Ibrahim, namun nantinya ketauhidan mereka akan terkontaminasi dengan berhala. Mereka menganggap bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara antara mereka dengan Tuhan mereka yaitu Allah gitu. Adapun keadaan masyarakat sebelum datangnya Islam, mereka tenggelam dalam adat jahiliyah, ya kan seperti membunuh anak dan lain sebagainya itu sudah dibahas. Nah, pada saat itu ada 3 berhala yang paling besar yang ditempatkan mereka di tempat-tempat tertentu seperti satu Manat. Mereka tempatkan di Musyalla di tepi laut merah dekat Udaid kayak gitu. Jadi ada ayatnya juga kan di surat An-Najm itu Al-Manat Al-Lata wal Uzza. Kemudian ada Lata ditempatkan di Taif, kemudian Uzza mereka tempatkan di Wadi Nakhlah. Nah, setelah itu kemusyrikan semakin merebak gitu dan berhala yang lebih kecil bertebaran di setiap tempat di Hijaz, di Madinah gitu. Yang menjadi fenomena terbesar dari kemusyrikan bangsa Arab kala itu yakni mereka menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim, padahal keyakinan mereka pada saat itu sudah terkontaminasi dengan budaya paganisme gitu. Mereka menjadikan suatu berhala gitu untuk menyambungkan antara dirinya dengan Tuhan. Seperti itu. Itu sejarahnya mungkin di paganisme dan juga agamanya Nabi Ibrahim. Nah, ada juga selain itu ada orang-orang Yahudi kayak gitu. Pada saat itu memang orang-orang Yahudi itu berubah menjadi orang yang angkuh dan sombong. Pemimpin-pemimpin mereka menjadi sesembahan selain Allah gitu. Jadi mereka menuhankan kayak gitu. Menuhankan ya pemimpin mereka kayak gitu. Makanya kan dikatakan itu Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat dipercaya oleh orang tersebut. Kalau orang ateis bilang mereka nggak punya Tuhan ya kata siapa? Karena mereka menuhankan ateismenya mereka seperti itu kan. Mereka menuhankan kepercayaannya mereka. Itulah buktinya keadaan Tuhan kayak gitu. Nah, para pemimpin inilah yang membuat hukum di tengah manusia dan menghisap mereka menurut kehendak yang terbetik di dalam hati mereka. Jadi semua mereka ambisi mereka hanya tertuju pada kekayaan dan kedudukan. Sekalipun berakibat musnahnya agama dan menyebarnya kekufuran, serta pengabaian terhadap ajaran-ajaran yang telah ditetapkan Allah kepada mereka, dan semua orang dianjurkan untuk mensucikannya. Jadi memang dulu pada asalnya orang bangsa-bangsa Yahudi itu adalah agama Yahudi itu adalah agama yang memang diturunkan oleh Allah pada Nabi Musa gitu kan, pada orang-orang Yahudi kayak gitu. Kemudian juga selain ada orang Yahudi ada agama Nasrani. Tapi agama Nasrani ini seakan berubah menjadi agama paganisme yang sulit dipahami dan menimbulkan percampuran antara Allah dan manusia. Kalaupun ada bangsa Arab yang memeluk agama ini,
maka tidak ada pengaruh yang berarti karena ajaran-ajarannya atau budayanya jauh dari model kehidupan yang mereka jalani selama selama itu gitu. Budayanya memang tidak seperti itu. Kultur mereka tuh tidak seperti itu dan yang tidak mungkin mereka tinggalkan. Nah, ini mungkin itulah sistem kepercayaan atau sistem akidah atau secara teologi yang ada pada bangsa Arab, khususnya di Jazirah Arab seperti itu, di Mekah, di Hijaz, dan di tempat lainnya. Itu secara teologi mereka memang ada yang menuhankan atau beragama agamanya Nabi Ibrahim, menuhankan satu Tuhan gitu, yaitu Allah gitu kan. Ada paganisme Kristen dan juga Yahudi, dan juga Majusi yang mereka menyembah api gitu. Mereka juga meyakinkan bahwa api ini adalah ya Tuhan mereka, seperti itu. Nah, mungkin sudah di sistem kepercayaan, kita lanjut ke materi yang terakhir yang akan dibawakan oleh host sendiri, yaitu Saudara Maulana Muksid di materi apa? Sistem kebudayaan. Di sistem kebudayaan. Nah, kebudayaan mereka pada saat itu. Silakan Maulana Muksid. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem kebudayaan. Mengapa? Karena sistem kebudayaan, sistem politik, sistem kepercayaan, tiga itu mempunyai mempunyai kesamaan di dalamnya, sehingga pembahasannya tidak jauh dari ketiga itu. Maksudnya berkaitan, tiga-tiganya berkaitan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebudayaan yang orang-orang Arab lakukan sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi di sini keadaan Arab sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Jadi kira-kira Jazirah pra-Islam itu kira-kira itu 630 pada tahun 630 itu pra-Islam ya. Jadi pada zaman itu orang Arab itu sangat menjunjung tinggi kebudayaan kejahiliahan. Nah, di sini kenapa mereka disebut kejahilian atau kebodohan? Itu kenapa? Karena mereka itu melandaskan kehidupan untuk melakukan kesenangan, kepuasan hawa nafsu. Pokoknya mereka tuh selalu melakukan kegiatan untuk melakukan kesenangan saja gitu. Nah, diantaranya mereka senantiasa minum minuman keras yang terbuat dari perasan buah yang selalu disajikan pada upacara-upacara spesial. Nah, ketika mereka melakukan acara-acara spesial gitu, mereka selalu menyediakan minuman-minuman keras. Nah, ini khamar ini yang terbuat dari perasan buah-buahan yang selanjutnya difermentasi. Kemudian mereka juga yang tadi setelah dijelaskan ya oleh Abu Zar, bahwasannya mereka itu berkabilah-kabilah, Al-Ansab itu ya. Jadi mereka itu sangat kuat berkabilah-kabilah. Jadi per kabilah atau per suku mereka sangat kuat gitu. Jadi mereka mudah bermusuhan antar suku. Mengapa? Mereka itu selalu berebut status sosial, berebut kekuasaan, sehingga hal-hal yang kecil atau sepele itu dapat memicu pertikaian, bahkan peperangan di antara mereka. Karena setiap kabilahnya atau setiap suku bertanggung jawab atas nama suku dan membela semua anggotanya baik dalam kebenaran maupun dalam kesalahan. Nah, itu udah disinggung oleh Abu Zar karena karena orang Arab ini mereka kabilahnya kuat gitu. Sehingga banyak sekali bani-bani gitu, suku-suku Arab pra-Islam tuh dari Bani Abdurdar, Abdul Manaf, Abdul Syam, ada Bani Adi dan sebagainya. Karena saking banyaknya kabilah-kabilah mereka. Kemudian mereka itu disebut juga kejahiliahan karena mereka juga menjadikan janda sebagai barang yang dapat diwariskan kepada anak laki-laki mereka. Sehingga banyak anak laki-laki mengawini janda ya. Dan itu sebuah praktek kebodohan yang di zaman modern ini sudah tidak ada gitu. Kemudian yang paling kita kenal banyaknya orang-orang Arab tuh yang membunuh anak perempuannya, kemudian menguburkan dalam keadaan hidup-hidup. Mengapa? Karena mereka merasa malu mempunyai anak perempuan karena beranggapan bahwa anak perempuan itu tidak dapat diajak berperang, kemudian tidak ada manfaatnya, tidak bisa mencari penghasilan dan sebagainya. Mungkin itu sedikit penjelasan saya tentang sistem kebudayaan. Mengapa? Karena ya saya jelaskan di awal, karena sistem kebudayaan mempunyai
ikatan kuat dengan sistem kepercayaan atau lain sebagainya. Ya mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada close statement dari Abu Zar atau dari Aisyah untuk materi kita pada hari ini. Oke, terima kasih untuk host kita Maulana Muksid yang sekarang merekam video kami, itu presentasi kami yang nanti akan kita upload ke YouTube. Nanti teman-teman bisa dengar di kanal YouTube, mungkin di kanal YouTube Saudara Maulana Muksid gitu. Nah, kami ini dari kelompok pertama ya, seperti itu, ada Muksid dan juga Aisyah Putri. NIM saya 112002405 kali, terakhirnya 81. Saudara Muksid berapa? Silahkan sebutkan. NIM saya 1120002405 kali 91. Oke, 91. Aisyah Putri, silakan. Belum dibuka mic-nya. Oh ya, maaf. NIM saya 112002404 kali 108. Oke, terima kasih Aisyah Putri. Ini menjadi kelompok pertama seperti itu ya teman-teman semua. Nah, mungkin closing statement ya dari saya sedikit gitulah. Jadi teman-teman dari penjelasan yang sudah kita jabarkan tadi seperti itu, teman-teman bisa dengar semua bahwa memang sebenarnya bangsa Arab itu mempunyai potensi yang sangat besar seperti itu. Akan tapi mereka tidak menyadari potensi itu. Nah, setelah datangnya Islam, mereka berpindah dari memang yang disebut jahiliyah kepada zaman ke kesucian seperti itu. Mereka bahkan menyadari gitu kalau bahwasanya mereka itu ahli syair, bahasa mereka itu sangat indah kayak gitu. Mereka ahli dalam geopolitik, dalam perang kayak gitu kan. Bahkan yang lainnya dalam sistem perdagangan pula seperti itu. Jadi memang mereka dulu tidak mengenal atau tidak kepikiran akan potensi besar mereka. Mungkin itulah salah satu mengapa Nabi Muhammad diutus kepada ya bangsa Arab untuk membuktikan bahwa bangsa Arab itu memang mereka mempunyai potensi yang sangat besar seperti itu. Mungkin kalau dari saya, silakan Saudara Maulana Muksid kalau mau menambahkan. Ya mungkin dari saya cukup. Saudara Abu Zar ini sudah sudah menjelaskan semua dari materi kita gitu. Jadi mungkin saya ingin mengucapkan permohonan maaf gitu jika materi kami kurang maksimal atau kurang, ya pokoknya kurang maksimal, karena memang kami kan kelompok pertama, jadi kami bersedia untuk maju duluan karena kami ingin mencoba kami untuk maju gitu, berani maju gitu. Itu aja mungkin dari Aisyah untuk menambahkan statement kok. Oke, terima kasih Saudara Maulana Muksid sebagai partner ya pada materi kali ini seperti itu. Ya memang tentunya karena kita memang yang mengawali tentu banyak kekurangan, yaitu mohon mungkin dari perkataan ataupun memang dari materinya sendiri gitu kurang padat gitu, mungkin bisa teman-teman nanti maafkan gitu karena memang kita baru gitu kan pertama-tama. Silakan Aisyah Putri kalau mau nambahin atau closing statement, silakan. Sudah, Bu, sudah. Oke, udah cukup. Udah mungkin cukup kita sampai sini ya, Saudara Maulana Muksid, Aisyah Putri. Terima kasih buat Aisyah juga, buat Maulana Muksid juga. Kayak gitu udah berani, kita udah mulai berani lah mengawali gitu untuk materi di di mata kuliah sejarah peradaban Islam gitu di jurusan terjemah Fakultas Adaban Humaniora. Oke. Kami bertiga, Abu Zar Al-Ghifari, Aisyah Putri Astania, dan Maulana Muksid pamit undur diri. Mohon maaf bila ada perkataan dan perbuatan yang salah di mata teman-teman semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Dadah. Terima kasih Aisyah Putri. Terima kasih.